Halo, hai, apa kabar? Semoga kita selalu sehat, selalu diberkahi dan diberkati dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Perkenankan aku Harry, pada kesempatan hari ini di podcastku di episode kelima, aku mau sharing mengenai self-love. Right, self-love itu mencintai diri kita sendiri. Self-love menyadari diri kita sendiri, menghargai diri kita, percaya diri kita, percaya diri, peduli pada diri sendiri. Dan masih banyak banget perspektif lain mengenai diri sendiri, untuk diri sendiri kita. Jadi lebih kayak semacam mencintai diri sendiri, tapi bukan yang kita pakai pakaian yang branded, yang bagus, punya hal-hal yang mewah, terus perawatan gitu ya. It's a good thing kalau memang kita ada kapasitas ke situ gitu. Tapi ya jangan dipaksain gitu kan. Dan yang lebih mementingkan diri sendiri ketimbang orang lain gitu sih, bukan gitu ya. Tapi lebih kayak bukan juga berarti kita ya memenuhi segala keinginan. Self-love sih lebih kepada kita memperlakukan diri dan menerima diri sendiri dengan baik apa adanya kita gitu. Karena self-love juga bisa jadi fondasi kita untuk bersikap tegas, ngejalin hubungan yang sehat dengan orang lain, dengan tetap ngejalanin hidup kita gitu. Maksudnya yang ngejalanin apa-apa yang kita sukai, apa-apa yang kita mau, apa-apa yang kita impikan gitu kan, dengan tetap merasa berbangga diri kepada diri sendiri gitu. Nantinya resultnya ya diharapkan dengan adanya self-love tadi, self-love bakal ngebuat kita itu ngerasa lebih tenang dalam ngejalanin hidup kita gitu. Jadi kayak semacam proses gak sih perjalanan diri kita untuk bereaksi dan menyikapi hidup dengan mencintai dan menghargai diri kita gitu. Karena akhir-akhir ini tuh kayak lagi marak atau lagi sering dibicarakan atau sering diperbincangkan, sering disebut self love gitu ya. Sepenting itu emang sih gitu ya. Karena ya kalau kita refleksi ke diri kita sendiri aja, gak usah kita ngomongin orang gitu ya. Kita tuh kayaknya belakangan dengan kayak teknologi yang semakin canggih gitu ya, kita selalu memang bener-bener yang terus mengejar gitu ya. Apa-apa yang memang orang lain udah punya, aku juga harus punya gitu. Jadi kayak susah buat legowo gitu kali ya, untuk mencintai atau menghargai diri kita sendiri. Jadi kayak kita tuh selalu melihat pencapaian orang, terus dengan pencapaian orang tersebut akhirnya ngebuat kita ya kerja keras lebih gitu ya, kayak kerja. It's a good thing kita kerja keras gitu, tapi tetap harus tahu batasannya. Terus kita tuh kayak lebih ambis gitu gak sih, ambisius dengan ya itu tadi, terobsesi dengan orang-orang yang pencapaian orang. Jadi kita pun juga harus kesana juga, terobsesi sama perfeksionis, kesempurnaan dalam segala hal untuk pekerjaan dan hidup kita gitu ya. Yang justru hal-hal tersebut ngejadiin sebuah tekanan yang kita buat sendiri gitu. Karena yang tadi aku bilang kita lebih kompetitif gitu ya. Ada jiwa berkompetisi dengan yang lain. Makanya ya itu kayak kita, dia udah punya ini, dia udah bisa ini, dia mencapai ini, aku juga harus bisa. Itu motivasi yang bagus, tapi tetap kita harus ya itu nggak ambis gitu sih. Yang ambisi boleh, ambisi itu bagus juga untuk memberikan sesuatu kayak energi buat kita gitu. Tapi kalau memang kita forsir terus kerja gitu ya, kita nggak harus selalu kerja sih. Misalnya belajar ya kita tetap harus ada waktu untuk me time, untuk
break sejenak gitu. Dan ya kita yang tahu diri kita sendiri gitu. Yang ya itu, jadi kayak karena hal itulah yang sebenarnya bisa ngedorong seseorang atau bisa ngedorong kita mengalami gangguan kesehatan mental dan fisik gitu ya. Ya mentalnya kita karena mikirin hal-hal yang kita pengen, aduh belum dapat itu kan misalnya. Fisiknya ya kita capek karena memang kita terus-terusan bekerja atau belajar atau apapun itu tanpa ada kayak ngendaliin diri untuk kayak istirahat gitu ya, untuk chill sejenak gitu-gitu sih. Makanya kalau aku ngebaca self love ini sih sebenarnya kalau kita dulu belajar di SMP, SD, SMP, SMA atau kalau kuliah atau enggak tuh kayak jadi keinget pelajaran apa sih namanya, pendidikan kewarganegaraan gitu nggak sih, yang seringnya ngomongnya self love itu lebih kayak welas asih gitu nggak sih, yang ya welas asih pada diri sendiri gitu. Kita harus bisa legowo, harus bisa mengkontrol diri ya, biar kita nggak terus-terusan nuntut diri ya, maksudnya kayak kerja keras terus gitu sih. Jadi dengan self love ini kita juga harusnya jadi mampu untuk berpikir lebih jernih pada kayak pas ngadepin sesuatu gitu loh, kayak untuk cari solusi kemudian untuk menyelesaikan segala sesuatu, entah itu masalah, entah itu challenge yang ada gitu. Nah, cara nerapin self love ini sebenarnya gampang-gampang susah gitu. Tapi kalau kita lakuin ada continuity-nya ya, kita bisa punya self love lebih gitu dari sebelumnya. Jadi dengan kita mengenali diri sendiri, kekurangan, kelebihan kita terima semuanya, kemampuan kita, minat bakat kita semuanya kita tahu, kenali gitu. Itu bakal ngelit kita untuk punya self love yang lebih gitu. Terus juga ya yang tadi aku bilang, ya kita nggak perlu ngebandingin diri kita sendiri dengan orang lain gitu. Ojo dibanding-banding ke. Ya karena memang masing-masing orang kan beda gitu, punya pencapaian masing-masing, ada waktunya masing-masing kayak gitu sih. Nah terus yang paling penting jangan khawatir sama orang, apa yang orang omongin gitu. Pendapat orang bagus gitu, tapi ya jangan yang serta-merta pendapat yang plus minusnya kita langsung masukin ke diri kita, terus kita langsung telan mentah-mentah gitu ya. Ya kita gak bisa bikin orang suka sama kita semua kan. Kita gak bisa bikin semua orang puas dan senang sama kita. Dan kita pun juga bukan penghibur kan. Ya gak sih? Terus kita juga kudu inget gitu, kalau ya gak ada orang yang sempurna. Jadi ya yang tadi relate ke poin yang pertama aku sampein, gak ada yang sempurna dan semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing dari kita ya. Jadi ya kita juga gak perlu ngerasa kayak rendah diri dengan orang lain misalnya, minder misalnya gitu kan. Jadi ya cukup dengan kita pikirin hal yang positif yang kita miliki dalam hidup kita, terus ya nikmatilah momen-momen indah itu gitu. Jadi ya tetap sih gak mungkin selalu indah kan, ada kesalahan juga gitu. Tapi ya ngelakuin kesalahan juga bukan juga sebuah kesalahan. Gimana sih maksudnya? Ya maksudnya kalau salah itu kan juga berproses gitu ya. Itu kan proses kita untuk bertumbuh gitu kali ya, belajar untuk terus menerus gitu kan. Jadi ya trial and error, dan ya pastinya ya karena kesempurnaan juga bukan, manusia itu gak ada yang sempurna. Kesempurnaan cuma milik Tuhan kan gitu. Dan selanjutnya let it go, maafkan dan berdamai dengan diri sendiri. Maksudnya gini, sometimes aku mau bilang kayak misalnya aku tuh marah sama siapapun itu, akhirnya dari marah itu akhirnya kita kesel, emosi, akhirnya dendam gitu, sakit hati kasarnya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita terus-terusan mikirin itu, kita yang capek gak sih?
endingnya ya malah kita nyakitin diri sendiri. It happened to me. Lagi-lagi aku gak mau ngambil contoh yang lain, jadi aku mau share juga mengenai experience-ku. Ada temen deket banget, tapi ternyata memang dia ngejelek-jelekin, atau kayak istilahnya tuh kalau istilah kerennya tuh nusuk dari belakang gitu. I was upset to them. Aku gak mau ngomong her or him. Jadi kayak gitu. Itu ada kali sekitaran I don't know like 2, 3, 4 years aku mendem itu, tapi yang akhirnya malah kayak penyakit hati gitu gak sih. Dan akhirnya aku coba untuk ya walaupun aku nggak ikhlas gitu, tapi memang aku mencoba untuk ya udahlah kita berdamai, ya udahlah kita, maksudnya kayak at least untuk aku diri aku sendiri. Akhirnya aku memang mencoba untuk kayak klarifikasi, sorry whatever, aku udah nggak peduli yang dulu, yang penting sorry to say kalau memang aku juga salah dan sebagainya. Akhirnya udah just like let it go, dan akhirnya rilis gitu. Jadi nggak ada dendam itu, dan ya kita berteman lagi, walaupun memang tetap nggak yang nggak seperti yang dulu, tapi at least sekarang kita udah baikan lah, kasar gitu. Karena ya gitu, kita yang nyesel gitu loh, kita yang kayak greget sendiri dan terus-terusan. Lo mau bawa hal itu terus-terusan, kalau lagi ingat kita kesel lagi. Jadi kayak malah merugikan diri kita sendiri sih kalau aku bilang. Memaafkan, yes, memaafkan. Kalau untuk membuka diri seperti yang sebelumnya, itu balik lagi ke kaliannya gitu. Terus yang pasti sih kita juga harus tentuin keputusan kita dengan percaya diri gitu. Jadi karena sebenarnya perasaan setiap orang yang dimilikin manusia itu kan valid gitu ya, sehingga ya kita nggak perlu ragu untuk ngedengerin suara hati kita gitu. Toh juga ya hidup itu memang ada bahagia, ada sedih dan sebagainya. Ketika memang kita bersalah atau ketika memang kita salah pun ya itu adalah proses bertumbuh yang tadi aku bilang kan. Terus selanjutnya kita kenali juga rasa takut kita gak sih? Jadi apa-apa yang bikin kalian takut ya kita harus handle. Karena kadang-kadang kayak rasa takut lah yang sebenarnya kita nge-hold kita untuk jalan kita, ya gak sih? Apapun itu. Jadi kita memang harus perlu evaluasi dan kenapa kita bisa takut, terus solusinya gimana gitu loh. Jadi buat kita ngehandle rasa takut itu gitu. Rasa takut ya wajar, manusiawi kan. Tapi ya at least kita bisa mengurangi rasa takut itu gitu sih. Jadi biar kita gak terlalu terbebani, terus akhirnya kayak ada kecemasan gitu loh. Aduh gitu. Terus this is the most important thing actually. Ya, dari poin-poin yang udah aku mention sebelumnya, kita perlu jaga kesehatan diri kita, tubuh kita. Karena self love juga bukan cuman soal nerima diri sendiri yang tadi aku bilang, tapi juga memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri, untuk tubuh kita. Karena ya kesehatan itu kan yang paling penting ya. Apalagi kayak sekarang pasca pandemi, terus juga polusi yang semakin parah gitu kan, especially di Jakarta kan. Mungkin kalau di kota lain sih harusnya berbeda gitu ya. Jadi kita yang tahu diri kita sendiri, kita yang tahu pas kita capek kita harus berhenti, istirahat dulu gitu ya. Kita mungkin feeling aduh kayaknya gak enak nih, kita langsung minum vitamin, minum obat misalnya gitu kan. Kayak ya gitu-gitu sih, kita harus prepare, kita harus jaga kesehatan kita gitu. Kayak ya simpelnya kayak aku juga prepare kayak tolak angin gitu ya di rumah. Terus kalau di tas mau kemanapun itu aku juga selalu bawa proper nggak ya kalau aku share. Ya aku bawa obat diare karena memang I'm not sure, mungkin karena aku pemakan segalanya gitu, jadi kayak yang gitu. Dan karena memang aku cocoknya sama
obat A ya gue bawanya A gitu kan. Terus ada juga obat sakit kepala just in case gitu sih. Ya kita yang tahu diri kita kan, jadi otomatis kita harus prepare gitu. Terus selanjutnya ya kita bergaul dengan orang-orang yang memberikan pengaruh baik. Kita bakalan sulit untuk mencintai diri sendiri kalau kita berada di lingkungan atau bergaul di lingkungan sosial dengan orang-orang yang toksik. Makanya ya perlu cari lingkungan sosial yang kasih pengaruh positif. Kan kita yang tahu gitu ya. Jadi ya itu kita harus cari. Dan menurutku ya wajib gitu. Dari circle pertemanan besar ke kecil ya gak masalah. Yang penting memberikan pengaruh baik untuk kita. Kan gitu. Ngebangun terus bisa nerima diri kita apa adanya gitu sih. Gitu. Terus apa lagi ya? Practice gratitude. Jadi kita bersyukur atas segala sesuatu yang memang ada di hidup kita gitu kan. Dan control our life juga gak sih? Jadi kayak take over power gitu. Nah, kadang-kadang kan ada yang didikte gitu kan. Jadi jangan mau di terus-terusan dikte gitu. Jadi kita yang punya power atas diri kita gitu. Tapi ya selain beberapa poin yang tadi aku share, menerapkan self love juga apa ya? Ya intinya kita memang bisa ngelakuin dengan cara menerima segala rasa, entah itu rasa sakit, rasa bahagia, terus bermacam-macam emosi kita. Ya itu tadi senang, takut gitu ya. Jadi kayak buat bantu diri kita untuk mengenal diri kita lebih dalam gitu. Kenal diri kita sendiri gitu kan. Karena ya segala sesuatu memang pasti ada naik turun kan, up and down katanya. Hidup kayaknya seperti roda berputar. Kita gak jauh-jauh lagi deh kita ngomongin diri kita aja. Kita punya mata, alhamdulillah. Mata kan juga ada up and down-nya kan. Kita ada berkedip dulu, ada melek merem gitu kan. Ya maksudnya kayak ya gitulah. Atau kita kalau ini ngomongin nafas kan juga ada exhale inhale gitu kan. Dan memang itu berkesinambungan. Jantung pun juga sama, dak dikduk kan kita. Kaki kita kalau lagi jalan kan pasti ada depan belakang kan, maju mundur ya seperti itulah namanya kehidupan gitu. Tapi ya balik lagi, meski self love penting diterapin, ya bukan berarti kita juga bisa bebas ngelakuin segala sesuatu tanpa memperdulikan lingkungan sekitar, tanpa memperdulikan orang lain gitu. Tetap sewajarnya, tetap ya berbuat baik, peduli, berempati kepada orang lain gitu. Tapi ya tetap ada batasnya. Jangan sampai kebablasan jadi people pleaser juga gitu. So yeah, we cannot keep treating ourselves poorly atau letting other people treat us poorly juga gitu. Kalau kita mau menumbuhkan self love kita harus respect ke diri kita dan jangan biarin orang lain nginjek-injek harga diri kita. Jangan biarin orang lain nge-treat kita jelek, karena memang kita harus respect untuk menumbuhkan self love itu gitu. Alright guys, so I think that's all. Semoga ada sesuatu yang bisa kita ambil dari sharing hari ini. Jadi cukup sekian. Intinya adalah kita kudu respect sama diri kita sendiri no matter what. Okay guys, so thank you so much for listening this podcast. I appreciate your value time, teman-teman semuanya. Aku pamit undur diri. Sampai nanti.